Ya, jadi adik kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh gentar kalau menghadapi halangan. Kembali kita saksikan pemirsa, bola kasus digiring oleh Aep yang mengaku melihat Egy sejauh 100 meter dalam kegelapan malam di tengah riuhnya netizen tentang salah penangkapan. Dihadang saja oleh Ferry Herianto yang menyangka ada warung di dekat tempat dia bekerja. Bola kasus disyuting ke depan gawang. Sayang sekali pemirsa, netizen semakin bingung dengan kemunculan banyaknya nama Linda. Oke, kita analisa ya. Waktu kejadian jam setengah 10 malam di depan SMP Negeri 11 Cirebon, yang si Aep ini lihat Vina dan Eki dilempari batu kemudian dikejar. Itu jam setengah 10 malam. Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Ibu Nining, polisi mendapat laporan terjadinya kecelakaan yang korbannya Eki dan Vina itu jam 10 malam. Artinya proses terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan itu 30 menit ya, bahkan mungkin gak nyampe karena polisi aja dapat laporan jam 10 malam ya, berarti bisa di bawah 30 menit itu. Jadi gini, waktu tempuh geng motor itu kejar si Eki sampai di jembatan tol itu berapa menit ya, katanya di situ dipukul dulu kan, sempat dipukul berapa menit, kemudian dibawa lagi ke lahan kosong belakang showroom mobil itu. Di situ kan terjadi pemukulan dan pemerkosaan berapa menit ya. Coba nanti teman-teman silakan komen ya, masuk akal nggak gitu kan. Yang menariknya di sini kan begini, kalau menurut saya, sorry untuk Vina ya, maaf, tapi terkuak dua kejanggalan dalam pengakuan Aep yang menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Aep mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Aep bercerita malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ia keluar untuk membeli rokok di samping SMP 11 Cirebon. Lagi beli rokok, jajanan di warung. Di warung di depan? Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP 11 beli rokok. Saat di warung, Aep mengaku melihat motor Eki dan Vina. Ia mengatakan ketika itu, kelompok pemuda yang kini jadi terpidana kemudian melempari Eki dan Vina. Waktu Pak, Motor yang korban? iya motor korban. Kenceng? Ya jalan katanya biasa aja dia, terus dilempari batu. Udah dia langsung kabur gitu. Oh, dilempari batu. Terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Melihat kejadian itu Aep mengaku langsung pulang. Saya juga takut, saya pulang lagi, yang ngejar motor 4 boncengan, saya takut, saya pulang, katanya. Namun pada kenyataannya, warung yang ada di kawasan tersebut hanya ada di dalam gang dan di seberang SMP 11 Cirebon. Apa-apa? Ya enggak, kita mah bukan apa-apa. Tersebut tutup pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pemilik warung justru tidak melihat adanya kejar-kejaran motor seperti yang digambarkan Aep. Ada orang lewat banyak juga nggak ada. Oh, nggak ada orang lewat banyak. Iya. Oh. Kalau dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anaknya nongkrong melempari korban? Selain ibu warung, Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat menganggap adanya kejanggalan dalam cerita Aep tersebut. Pak, saya pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama Aep. Boleh. Iya, Aep tuh beli rokoknya sebelah mana? Selain itu, Ferry juga mempertanyakan pengakuan Aep yang melihat secara jelas terdakwa melempar Vina dan Eki menggunakan batu. Statement Aep kayak gitu, saya geram banget gitu tuh. Sok pertemukan saya, lalu duduk bareng sama si Aep. Bagaimana? Saya juga kan orang sini sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada, saya udah di sini. Di sini jalurnya gelap dan tidak terlalu besar, kan katanya dikejar pakai motor. Bagaimana bisa melihat secara jelas? Ferry menjelaskan situasi lokasi yang diceritakan Aep. Ferry juga menambahkan keterangan bahwa sebelum peristiwa pembunuhan Vina Cirebon, Aep bekerja di lokasi cuci motor dan mobil dan bermasalah. Justru Aep pernah kedapatan membawa wanita dan bermalam tanpa izin, nginep di sana, kemudian sama warga dipantau terus ada dan langsung digerebek, terang Ferry. Karena dia bertato jadi dia berani dan melawan,
Jadilah keributan, ada Ayep di situ, kepukulkan katanya, paparnya. Selang berapa minggu kemudian terjadilah Vina, pungkasnya. Ya digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan Pak. Makanya terjadi keributan. Ada Ayep di situ, Ayep kena pukul kan katanya. Nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah Vina. Peggy kasus Vina. Kuasa hukum siapkan 42 pengacara. Yang peduli sama Peggy bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki bukti bahwa Peggy tidak berada di Cirebon saat terjadinya kasus pembunuhan Vina. Mungkin saksi-saksi yang ada bekerja bersama Peggy saat itu di tahun 2016 yang sedang bekerja di Bandung, pasti akan meringankan Peggy, karena mereka tahu keberadaan Peggy di sana. Ujar kuasa hukum Peggy. Ada catatan gaji, ya slip gaji yang walaupun kecil, catatan dari kertas guram yaitu akan membuktikan Peggy masih menerima gaji di tanggal 27 Agustus 2016, lanjutnya. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris menyebut 5 dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki menyatakan Peggy Setiawan bukan bagian dari pelaku. Hotman yang juga merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini menyebut hal itu disampaikan para terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan baru-baru ini. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku, DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman kepada wartawan di Jakarta Utara. Yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat. Hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum. Hotman menyampaikan pihak keluarga Vina pun menyatakan seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku. DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan setelah buron 8 tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam kasus ini. Kini, Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak, saya bukan pembunuhan.